Halo Sobat Investor, sudah 2 tahun sejak pandemi melanda Indonesia, di mana kasus COVID-19 itu pertama kali ditemukan pada bulan Maret tahun 2020. Dan kini, masyarakat sudah lebih peduli terhadap kesehatan diri, dan sektor-sektor kesehatan yang awalnya kewalahan, kini sudah punya strategi khusus dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oke, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, jadi kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan di sektor kesehatan yang sebentar lagi akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu ada PT Murni Sadar dengan kode emiten MTMH. Oke, berdasarkan dari website IPO, PT Murni Sadar ini akan masuk ke sektor healthcare dan juga periode book buildingnya itu sudah bisa dilakukan dari tanggal 24 Maret hingga 30 Maret tahun 2022. Dengan price rank-nya itu ada di 1180 hingga 1480 per lembar sahamnya. Dan untuk kegiatan usaha dari MTMH adalah bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta yang berkedudukan di Medan dan kantor pusatnya juga ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada sebanyak-banyaknya 254 juta 22.800 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham atau mewakili sebanyak 12,28% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Kemudian untuk total dana yang akan diraup dari penawaran umum MTMH adalah sebanyak-banyaknya 375 miliar 953.744.000 rupiah. Kemudian untuk penjamin pelaksana emisi efeknya adalah Cipta Dana Sekuritas Asia dan juga BCA Sekuritas. Apabila nanti berjalan sesuai rencana, maka MTMH akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 April tahun 2022. Selanjutnya, kalau kita cek dari riwayat MTMH, jadi berdasarkan akta pendirian, perusahaan sudah berdiri dari tahun 2010. Kemudian untuk kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain adalah di poin A, ada rumah sakit, klinik, poliklinik, dan balai pengobatan. Hingga ke poin G, itu adalah rumah sakit bersalin. MTMH punya 4 entitas perusahaan anak, yaitu ada PT Murni Sadar Kasih Abadi, PT Medikarya Aminah Utama, PT Sahid Sahirman Memorial Hospital, dan yang terakhir ada PT Rumah Sakit Ibu dan Anak Rosifa. Hingga saat ini, perseroan sudah punya 6 rumah sakit yang beroperasi, dan juga ada 2 rumah sakit yang belum beroperasi. Nah, selengkapnya, ini adalah rincian 6 rumah sakit yang beroperasi, itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada 5 rumah sakit yang dimiliki, ini kita garis bawahi dimiliki, dan dioperasikan oleh MTMH dan perusahaan anaknya. Kemudian yang satu lagi itu ada 1 rumah sakit yang dioperasikan, jadi yang ini ada rumah sakit yang dioperasikan dengan bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Indonesia. Jadi ini 1 rumah sakit ini tidak dimiliki oleh MTMH dan perusahaan anaknya, melainkan hanya bekerja sama dalam pengoperasian rumah sakit. Nah, kalau kalian yang tinggal di kota-kota yang ada di list ini, mungkin sudah tidak asing atau pernah melihat nama-nama rumah sakit yang ada di list-list ini. Kemudian ada juga 2 rumah sakit yang masih dalam proses renovasi atau pembangunan yang berlokasi di Kota Bandung dan juga di Pematang Siantar, sehingga masih belum beroperasi. Selanjutnya untuk struktur permodalan terdapat 24 nama pemegang saham, baik itu perseroan dan juga individu. Dan kalau kita perhatikan juga, ada beberapa nama dokter di sini, dan pemegang saham terbesar itu adalah perseroan, yaitu ada PT Sumatera Teknindo, yang setelah IPO, persentase kepemilikannya adalah 32,56%. Nah, masyarakat nantinya akan memiliki 12,28% saham MTMH yang jumlahnya sekitar 254 juta. Kemudian jika kita jumlahkan, 24 pemegang saham ini itu mewakili
jika dihitung dalam persentase adalah sebanyak 87,72%, dan untuk jumlah lembar sahamnya itu ada sekitar 1,8 miliar lebih. Selanjutnya untuk rencana penggunaan dana hasil penawaran umum, yang pertama itu sekitar 20 miliar itu digunakan untuk ekspansi usaha rumah sakit baru yang ada di Bandung dengan nama Rumah Sakit Murni Teguh Bandung. Yang kedua ada sekitar 161 miliar untuk modal kerja, antara lain digunakan untuk pembayaran utang, pembelian persediaan berupa obat, alat kesehatan, dan pembayaran biaya sewa untuk gedung Rumah Sakit Murni Teguh Bandung. Kemudian yang ketiga, sekitar 43,89 miliar untuk pembayaran utang pinjaman anak usahanya, yaitu MSKA dari Bank BCA. Yang keempat, sekitar 30 miliar untuk belanja modal ekspansi usaha dari MSKA atau perusahaan anak untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Murni Teguh Tuban yang ada di Bali, dan juga ada pembangunan rumah sakit di Pematang Siantar. Kemudian di poin kelima, ini sisanya itu digunakan untuk modal kerja. Nah, di sini saya penasaran dengan perkiraan besaran dana yang dimaksud pada poin kelima. Jadi saya coba melakukan perhitungan, jika MTMH listing dengan menggunakan harga terendahnya di 1.180, maka didapat dana IPO sebanyak sekitar 299,74 juta, dan jika menggunakan harga tertingginya di 1.480, maka didapat total sebanyak 375,95 juta. Nah, biar lebih mudah, saya akan memberikan inisial, yaitu A dan B. Kemudian inisial C untuk total dana IPO yang dihabiskan untuk poin 1 dan poin 4. Yaitu sekitar 254,89 juta. Jadi, kalau kita hitung dana sisa yang dimiliki pada poin kelima, jika MTMH listing di harga 1.180, rumusnya adalah kita pakai yang di atas, yaitu A dikurang C. Maka didapatlah dana sisa pada poin kelima adalah 44,85 miliar. Sedangkan jika di harga 1.480, kita gunakan rumus B dikurang C, maka didapatlah sekitar 121,06 miliar dana yang akan digunakan sisanya untuk modal kerja pada poin kelima. Oke, jadi tadi versi lengkapnya, nah ini versi ringkasnya. Jadi kalau disimpulkan, itu penggunaan dana IPO MTMH itu 88% itu digunakan untuk Capex dan juga Opex. Jadi untuk ekspansi usaha dan juga operasional. Dan sisanya itu 12% itu digunakan untuk pelunasan ataupun pembayaran hutang. Nah, pada saat prospektus ini diterbitkan, MTMH dan perusahaan anak merupakan penyedia layanan kesehatan dengan fokus pada bidang onkologi dan kardiovaskular, serta pusat pendidikan kesehatan. Jika di total, itu mereka punya 858 jumlah tempat tidur, 103 dokter umum, 319 spesialis, dan sekitar 1.980 perawat dan juga staf pendukung lainnya. Untuk prospek, dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta, dan pertumbuhan tren urbanisasi, ini nantinya akan memicu permintaan layanan kesehatan juga meningkat. Namun sayangnya, berdasarkan riset dari WDI World Bank, infrastruktur kesehatan di Indonesia memang tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Dan kebanyakan fasilitas kesehatan memang lebih banyak berpusat di Jabodetabek. Jadi di luar itu memang masih sangat kurang. Kemudian untuk risiko yang paling signifikan dipaparkan oleh perseroan di prospektusnya adalah kepercayaan publik terhadap sistem dan infrastruktur pelayanan kesehatan dalam negeri. Ya simpelnya banyak orang yang berobat ke luar negeri karena mereka percaya di sana lebih hebat dokternya dan fasilitasnya juga lebih lengkap. Nah, selain itu juga ada risiko persaingan bisnis, pandemi, dan lain-lain yang bisa kalian baca selengkapnya di prospektus. Lalu kita masuk ke laporan keuangan. Untuk aset lancar, kenaikan signifikan ada di pertumbuhan kas dan setara kas.
dari Desember 2020 ke Oktober 2021. Itu mengalami peningkatan 242,7%, dan peningkatan ini terjadi disebabkan oleh kenaikan pendapatan. Lalu ada juga piutang usaha jika dibandingkan Desember 2020 dengan Oktober 2021 telah mengalami peningkatan sebesar 303,01%. Kemudian di aset tidak lancar, paling besar disebabkan kenaikan aset tidak berwujud sebesar 513,7% dibandingkan Desember 2020. Hal ini dikarenakan perseroan melakukan pembelian software untuk penyimpanan data radiologi. Sebagai informasi, jadi pembahasan pada video ini diambil dari prospektus saham yang bisa kalian dapatkan dengan login ke akun eIPO Investor, kemudian pilih emiten IPO, lalu download prospektusnya. Untuk yang belum tahu apa itu eIPO, kalian bisa tonton video saya mengenai pembahasan eIPO, mulai dari cara daftar hingga cara melakukan pemesanan saham IPO. Nah, linknya ada di pojok kanan atas. Kalian tinggal klik aja seperti ini. Di liabilitas, jangka pendek ada peningkatan pajak sebesar 365,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi jangan khawatir, hal ini dikarenakan pendapatan laba yang juga ikut tumbuh besar dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada pos utang sewa, pembiayaan konsumen dan juga utang sewa itu meningkat 100% dari yang sebelumnya nihil. Yang pada liabilitas jangka panjang itu juga sama, jadi terdapat peningkatan 100% dari tahun sebelumnya yang nihil. Lalu di pos pinjaman pemegang saham itu turun 100% karena sudah dilakukan pelunasan terhadap pinjaman tersebut. Pada ekuitas, perseroan pada tanggal 31 Oktober 2021 adalah sebesar 751 miliar, meningkat 1.388,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember tahun 2020, sebesar 50 miliar. Jadi peningkatan ekuitas ini disebabkan oleh meningkatnya modal yang ditempatkan dan disetor perseroan, serta surplus atas reevaluasi aset tetap perseroan. Jadi jika disimpulkan, aset itu meningkat 72,3% dibandingkan tahun Desember 2020. Sedangkan untuk liabilitas itu mengalami penurunan 15,7% dibandingkan dengan tahun 2020. Dan ini adalah nilai dari ROE dan juga ROA dari MTMH. Kemudian di laporan laba rugi, pendapatan MTMH itu meningkat 80,1%. Lalu untuk laba rugi periode berjalan itu meningkat 673,9%. Nah, kita masuk ke poin paling penting. Secara valuasi, jika MTMH listing dengan harga tertinggi yaitu 1.480, maka nilai pernya itu berada di angka 20,88 dan PBV-nya di angka 3. Dan market cap-nya itu di angka 3 triliun. Dan kalau dibandingkan dengan dua perusahaan pada sektor yang sama, valuasi MTMH masih terlihat lebih mahal. Pada poin terakhir yaitu kesimpulan, kinerja MTMH itu terus membaik sebenarnya. Pendapatan meningkat signifikan dikarenakan faktor pandemi, di mana masyarakat banyak mengunjungi fasilitas dan juga pelayanan kesehatan. Yang kedua, dana IPO sebagian besar digunakan MTMH untuk ekspansi usaha, yaitu renovasi dan pembangunan rumah sakit baru. Nah, ini tentu sangat positif ya. Kemudian yang poin terakhir, yang ketiga, itu valuasi MTMH termasuk mahal dibandingkan dengan perusahaan pada sektor yang sama. Sebagai catatan, video ini bukanlah financial advice, do your own research sebelum memutuskan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu, serta subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya.